obatnya, Bu. Apa jadi juga kalian pergi ke Jakarta? Terpaksa, Mbok. Begitu pesan Ibu. Sebenarnya aku lebih senang kalau kalian terus tinggal di sini. Bisa bantu-bantu sepulangnya dari sekolah. Dan ingat anak-anak, setelah sampai di Jakarta, kalian harus tabah. Tabah sampai akhir. Tapi apa kalian yakin bisa ketemu dengan pamanmu? Iya, Jakarta itu bukan tempat kecil. Ya, beginilah keadaan Paman. Paman dan Bibi gembira kalian kemari. Tapi ya, begitulah, mesti prihatin. Film Tabah Sampai Akhir merupakan salah satu film terbaik tanah air, karya sutradara El Sudjo, yang dirilis pada tahun 1973. Film ini bercerita tentang perjuangan 3 bocah bersaudara yang telah yatim piatu untuk berjuang hidup di Jakarta. Mereka adalah Bambang, yang diperankan oleh Andi Carroll, Suryo yang diperankan oleh Rano Karno, dan Sri yang diperankan oleh Astri Ivo. Setelah sang ibu yang sakit akhirnya meninggal dunia, Bambang, Suryo, dan Sri akhirnya memutuskan untuk mencari paman mereka yang bernama Wiro ke Jakarta, seperti pesan terakhir sang ibu sebelum meninggal dunia. Apa jadi juga kalian pergi ke Jakarta? Terpaksa, Mbok. Begitu pesan Ibu. Apa kamu sudah tahu tinggalnya Pak Wiro, pamanmu itu? Ada alamatnya dalam surat ini. Dengan menumpang di belakang truk barang, ketiganya kemudian sampai di Cirebon. Namun sayangnya, saat hendak membeli tiket kereta api menuju ke Jakarta, Suryo yang masih lugu ditipu oleh seorang pria, yang menawarkan untuk membelikan tiket sehingga mereka tidak perlu antri lagi. Kalau ikut antri, tidak kebagian karcis. Biar aku belikan. Karena uang yang mereka bawa tidak cukup untuk membeli tiket kembali, ketiganya kemudian nekat untuk menyelinap masuk ke dalam kereta api, tanpa membeli tiket. Saat petugas tiket meminta tiket mereka, ketiganya tidak bisa menunjukkannya, sehingga mereka diminta untuk turun di stasiun berikutnya. Mau kemana kalian? Jakarta, Pak. Stasiun berikutnya, turun. Namun beruntungnya, seorang pria baik hati yang bernama Hadi, diperankan oleh aktor senior Kusno Sujarwadi, dan putrinya yang bernama Dewi, diperankan oleh aktris Debbie Cynthia Dewi, menolong mereka dengan membelikan 3 tiket menuju ke Jakarta. Ketika berpisah di stasiun Karawang, Hadi sempat memberikan uang kepada Suryo, sebagai bekal mereka di Jakarta nanti. Namun sebuah kartu nama terjatuh dari saku Hadi, dan disimpan oleh Sri. Setelah tiba di Jakarta, dengan berbekal alamat yang diberikan sang ibu sebelum meninggal dunia, ketiganya kemudian mulai mencari alamat rumah Pak Wiro. Namun setelah seharian mereka berjalan untuk mencari dan tidak menemukannya, malam harinya mereka terpaksa tidur di sebuah masjid. Keesokan harinya, dengan bantuan seorang imam masjid di sana, Bambang, Suryo, dan Sri, akhirnya berhasil menemukan alamat yang mereka cari. Saat itu mereka hanya bertemu dengan Bu Wiro, yang diperankan oleh aktris senior Woli Sutina, karena Pak Wiro belum pulang dari tempat kerjanya. Bambang, Suryo, aduh, kok bisa sampai kemari? Sore harinya, Wiro yang diperankan oleh aktor Alam Surawijaya, bertemu dengan ketiga keponakannya itu. Kepada mereka, Wiro mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi keluarganya juga sangat sederhana, meski mereka tinggal di kota besar. Karena itu, demi bisa bertahan hidup di Jakarta, Suryo membantu sang paman dengan berjualan minyak, Bambang berkeliling menjual rokok, sedangkan Sri berjualan gorengan di depan rumah. Namun suatu hari, sepulang dari berlibur ke pantai, becak yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan setelah ditabrak oleh sebuah mobil. Akibat kecelakaan itu, nyawa Wiro tidak tertolong. Sementara itu, Suryo menjadi bisu, Bambang menjadi buta, sedangkan kaki Sri menjadi pincang. Karena tidak ingin menjadi beban bagi sang bibi, setelah paman mereka meninggal dunia, Bambang, Suryo, dan Sri kemudian memutuskan untuk pergi dari rumah secara diam-diam. Untuk tempat beristirahat, ketiganya kemudian membangun sebuah gubuk sederhana di pinggir lahan pembuangan sampah. Karena tidak bisa melihat, Bambang hanya bisa tinggal di gubuk itu, dengan didampingi oleh Sri. Sedangkan Suryo mencari uang, dengan menjadi buruh panggul di pasar. Suatu malam, ketiganya harus terpisah.
setelah Satpol PP menggelar razia tunawisma di wilayah itu. Bambang terjaring dan dibawa ke dinas sosial, sedangkan Sri yang saat itu sedang keluar, tidak mengetahui kejadian itu. Polisi baru menemukan Sri, setelah ada 2 petugas yang kebetulan berpatroli di wilayah itu mendengar suara tangis seorang anak kecil. Sementara itu, Suryo yang baru pulang mencari obat untuk Bambang, mendapati kedua saudaranya sudah tidak ada di tempat itu, sedangkan gelandangan-gelandangan yang lain juga sudah tidak terlihat. Oleh petugas kepolisian, Sri kemudian dibawa ke rumah Hadi, berdasarkan kartu nama yang dibawa oleh Sri. Beberapa hari kemudian, setelah Hadi dan Dewi mencari keberadaan Bambang, akhirnya Bambang berhasil ditemukan berada di Dinas Sosial Khusus Penyandang Tunanetra. Sri pun kemudian dipertemukan dengan Bambang. Sedangkan Suryo diasuh oleh Pak Tanu, diperankan oleh aktor senior Tan Cheng Bok, seorang guru silat yang kemudian mendidik Suryo menjadi seorang atlet pencaksilat. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, Bambang sudah menjadi seorang pianis terkenal, Sri menjadi dokter, sedangkan Suryo bekerja sebagai kepala keamanan di sebuah perusahaan. Ketiganya kemudian dipertemukan saat Bambang menggelar sebuah pertunjukan piano tunggal. Lalu, setelah sekitar 51 tahun berlalu, bagaimana kabar dari para pemeran film Tabah sampai akhir saat ini? Ini Dek Suryo. Selain berperan sebagai Suryo di film Tabah sampai akhir, aktor Rano Karno juga tercatat ikut bermain di lebih dari 90 judul film layar lebar, sejak tahun 1971 hingga 2023. Namanya Galih kan? Galih, besok pelajaran apa? Kalau mau catat daftar pelajaran, ambil saja dalam tasku. Tanganku kotor. Rano Karno juga diketahui sudah memenangkan 1 Piala Citra untuk kategori pemeran utama pria terbaik saat bermain di film berjudul Taksi pada tahun 1990. Saya bisa jadi pejabat seperti yang diminta orang tuanya Lastri yang feodal itu. Saya bisa jadi dosen, jadi guru, jadi orang kantoran. Tapi saya mual dengan segala macam kedudukan. Derajat, pangkat. Sosok Rano Karno makin dikenal masyarakat setelah sukses memerankan tokoh Dul dalam serial televisi Si Dul Anak Sekolahan yang tayang pada tahun 1994. Emang oplet nggak ada remnya? Ya ada di pabriknya. Di mana? Di London. Belum mana Bekasi? Jauh, di luar negeri. Udah tahu jauh lo ngomong. Di oplet udah uzur juga. Biar uzur-uzur juga banyak jasanya. Aktor yang kini sudah berusia 63 tahun ini, saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Persatuan Indonesia Perjuangan. Selain berperan sebagai Bambang di film ini, aktor Andy Carroll juga diketahui ikut bermain di sekitar 12 judul film layar lebar, sejak tahun 1972 hingga 1986. Andai kata abang mengerti, kenapa saya berbuat begini? Tentu abang tidak memperlakukan saya seperti ini. Kamu sama saja dengan astuti. Pemenang 2 Piala Citra ini meninggal dunia pada 28 September 2021 di usianya yang ke-63 tahun. Selain berperan sebagai Sri di film Tabah sampai akhir, aktris Astri Ivo juga tercatat ikut membintangi sekitar 18 judul film layar lebar, sejak tahun 1970 hingga 2019. Pakaianmu basah, Tres. Biar saja, nanti juga kering sendiri. Kalau sakit, jangan tuntut aku ya. Aku nggak berbakat jadi penuntut. Habis bakatmu apa? Bakatku nyebur ke kali. Aktris yang kini sudah berusia 59 tahun ini, juga diketahui ikut membintangi sekitar 8 judul sinetron televisi. Kamu itu kemana? Hah? Siang-siang layapan, bukan yang ngelayanin suami. Saya nggak kelayapan, Bang. Saya habis ngaji di masjid. Saya sudah bilang kan, jangan ikut sama ibu-ibu, ngegosip aja di masjid. Ini kan ibadah, Bang. Selain berperan sebagai Pak Hadi di film Tabah sampai akhir,
aktor senior Kusno Sudjarwadi juga tercatat ikut membintangi lebih dari 100 judul film layar lebar, sejak tahun 1960 hingga 1993. Bayi itu kuserahkan pada kalian. Tapi Kak, Dengar. Kalian sudah punya satu anak. Anggaplah bayi Linda itu anak kalian sendiri. Tapi, ingat, rahasia ini hanya kalian berdua yang tahu. Aktor pemenang 1 Piala Citra ini meninggal dunia pada 28 Oktober 2008 di usianya yang ke-76 tahun. Selain berperan sebagai Dewi di film Tabah Sampai Akhir, aktris Debbie Cynthia Dewi juga tercatat ikut bermain di lebih dari 45 judul film layar lebar lainnya, sejak tahun 1972 hingga 1996. Kenalkan Anita, Yanti. Terima kasih atas pertolonganmu. Kalau tidak ada kau, nyawaku pasti sudah melayang. Memang, laki-laki seperti itu harus dibasmi dari muka bumi ini. Aktris yang kini sudah berusia 71 tahun ini, juga ikut membintangi lebih dari 30 judul sinetron televisi, sejak tahun 2003 hingga 2023. Beraninya ngancem-ngancem saya lagi. Enggak, Tante, saya serius ini. Kalau Tante sampai pukul Cinta, saya bakal laporin ini ke polisi. Kamu ini bukan siapa-siapa. Jadi kamu gak berhak ikut campur urusan keluarga saya. Selain berperan sebagai Pak Wiro di film ini, aktor Alam Surawijaya juga diketahui ikut membintangi sekitar 30 judul film layar lebar lainnya, sejak tahun 1952 hingga 1978. Orang tua tidak perlu banyak makan. Kau tahu, kalau aku kenyang, aku tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur, aku mikir. Sekarang, aku lagi malas berpikir. Manusia bisa bahagia kalau satu waktu dia bisa berhenti berpikir. Selain sebagai aktor, nama Alam Surawijaya juga dikenal sebagai sutradara yang telah menghasilkan belasan judul film layar lebar. Salah satunya yakni film perjuangan berjudul Janur Kuning pada tahun 1979. Justru dengan kekuatan rakyat itu, kita usir mereka. Bukan dengan diplomasi perdamaian. Ingat toh, setiap perdamaian, mereka selalu berusaha menyusun kekuatan. Alam Surawijaya meninggal dunia pada 12 Mei 1980, di usianya yang ke-55 tahun. Selain berperan sebagai Bu Wiro di film ini, aktris senior Walli Sutina diketahui juga ikut membintangi lebih dari 120 judul film layar lebar lainnya, sejak tahun 1941 hingga 1987. Hei, lu yang ngajarin si Iwan ngejitak kepala si Koko ya? Kok yang kejitak dia duluan? Anak lu ajarin berkelahi, goblok. Bikinnya aja bisa, ngedidiknya nggak becus. Walli Sutina sempat ikut berperan di serial TVRI berjudul Rumah Masa Depan, yang tayang pada tahun 1984. Aktris yang lebih dikenal dengan nama Makwok ini, meninggal dunia pada 14 September 1987, di usianya yang ke-72 tahun. Sementara itu, selain berperan sebagai Pak Tanu di film ini, aktor senior Tan Cheng Bok juga diketahui ikut membintangi sekitar 40 judul film layar lebar lainnya, sejak tahun 1941 hingga 1984. Kalau Anda tidak keberatan, saya mau melamar anak Anda. Untuk anak Paduka. Ya, untuk anak saya. Karena saya sendiri sudah tidak hot lagi. Tan Cheng Bok meninggal dunia pada 15 Februari 1985, di usianya yang ke-85 tahun. Demikian sedikit informasi terkait kabar dari para pemeran film Tabah Sampai Akhir saat ini. Bila ada tambahan informasi lainnya, silahkan ketik di kolom komentar. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Tetap dukung perfilman Indonesia, dan sampai jumpa di video Best List selanjutnya.